Food prep, lauk sahur untuk 1 minggu, tinggal goreng atau hangatkan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, sahur sekarang itu bukan cuma soal bangun pagi, tapi soal bertahan hidup dengan mata setengah terbuka dan hati setipis kulit lumpia. Baru duduk, sudah mikir lauk, baru pegang wajan, emosi sudah panas duluan. Judul video ini penting karena food prep lauk sahur 1 minggu itu bukan gaya hidup sok rapi, tapi bentuk kasih sayang ibu pada dirinya sendiri di tengah realita harga bahan naik, waktu makin sempit, dan tuntutan rumah tangga yang tidak kenal libur. Kondisi ini makin terasa sekarang, Bu. Apalagi banyak media memberitakan beban ibu rumah tangga yang makin berat selama Ramadan. Sebuah media pernah menyoroti bahwa pekerjaan domestik meningkat signifikan saat bulan puasa, terutama pada waktu sahur dan berbuka, dan yang paling sering kena imbasnya adalah ibu. Jadi, kalau hari-hari ini Bu merasa capek sebelum subuh, itu bukan drama, itu fakta sosial. Nah, disinilah food prep jadi solusi yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Tinggal goreng atau hangatkan, sahur jalan, emosi aman, keluarga kenyang, ibu tetap waras. Ini bukan soal masak lebih rajin, tapi soal hidup lebih masuk akal. Karena sahur seharusnya jadi awal hari yang tenang, bukan sesi stand-up komedi internal di dapur dengan topik utama, kenapa hidup begini amat. Nah sekarang aku mulai pakai cara yang bikin hidup lebih waras, namanya food prep lauk sahur untuk 1 minggu. Bu, ini bukan gaya hidup sok rapi ala konten luar negeri. Ini murni karena aku capek hidup tiap subuh rasanya kayak kuis dadakan. Pertanyaannya cuma satu tapi bikin stres. Sahur makan apa? Awalnya aku pikir cara ini ribet. Ternyata yang ribet itu hidup tanpa persiapan. Bayangin Bu, subuh, mata masih setengah tertutup. Tangan nyari wajan, kepala nyari kesabaran. Sementara perut keluarga sudah demo damai. Tapi konsisten. Sejak kenal food prep, dapur itu bukan lagi arena survival, tapi tempat eksekusi rencana yang sudah disusun dengan tenang. Food prep versi aku itu sederhana. 1 hari masak agak banyak, bukan banyak gaya. Misalnya ayam diungkep beberapa potong, bumbunya standar ibu-ibu, bawang, ketumbar, kunyit, garam. Yang penting wanginya bikin niat hidup balik lagi. Setelah matang, dinginkan, masukin wadah, simpan di freezer. Selesai, tidak ada drama. Kenapa ayam? Karena ayam itu lauk sejuta umat. Digoreng juga tambah enak, dihangatkan masih layak. Dan jarang ada anggota keluarga yang bilang, Bu, aku nggak suka ayam. Paling banter bilang, Bu ayam lagi, tapi tetap dimakan. Ini realita Bu, protes boleh, tapi perut tetap butuh diisi. Selain ayam, tempe dan tahu itu penyelamat mental dan finansial. Tempe dimasak bacem, tahu dibumbu ungkep. Ini lauk yang kalau lagi tanggal tua pun tetap setia. Pernah suatu sahur, aku cuma goreng tempe hasil food prep. Tapi karena sambalnya niat, satu rumah langsung bilang enak. Padahal modalnya cuma tempe yang sudah nunggu di freezer sejak awal minggu. Ikan juga masuk daftar. Ikan tongkol atau ikan kembung yang dimarinasi sederhana. Ini cocok buat Bu yang suka mikir gizi, tapi ogah ribet. Tinggal goreng atau hangatkan. Selesai, tidak perlu bersihin ikan jam 3 pagi, sambil ngelamun mikir cucian yang belum kering. Yang bikin aku jatuh cinta sama food prep itu bukan cuma hemat waktu, tapi hemat emosi. Bu pasti paham rasanya masak sambil ngantuk itu rawan. Salah sedikit, minyak muncrat, hati ikut muncrat. Dengan food prep, subuh itu lebih manusiawi, tidak ada suara panci yang dibanting dalam hati. Aku juga belajar soal porsi. Food prep bikin aku sadar, masak secukupnya itu jauh lebih menenangkan. Tidak ada lauk sisa yang akhirnya pindah tempat dari kulkas ke tempat sampah. Misalnya satu lauk dibagi untuk beberapa kali sahur,
Jelas hitungannya, jelas rasanya, dan jelas dompetnya tidak kaget. Contoh nyatanya gini, Bu. Hari ini ayam ungkep, besok pilih tempe bumbu bacem, lusa ikan goreng, semuanya sudah siap dari awal. Jadi, tiap sahur tinggal pilih. Bukan mikir, rasanya kayak punya asisten dapur. Padahal asistennya itu diri sendiri yang kemarin lagi niat. Food prep juga bikin aku merasa menang kecil sebagai ibu. Menang karena bisa ngatur waktu, menang karena bisa duduk sebentar pas sahur, menang karena bisa senyum pas anak makan tanpa drama. Ini kemenangan receh, tapi efeknya ke hati itu mahal. Kadang aku suka ketawa sendiri. Dulu mikir ibu yang rapi itu lebay. Sekarang aku sadar, yang lebay itu hidup tanpa persiapan. Food prep bukan soal jadi ibu sempurna, tapi jadi ibu yang tidak meledak sebelum azan subuh. Dan yang paling kerasa, badan lebih ringan. Karena masak banyak itu capeknya sekali, bukan tiap hari. 1 hari pegal, 6 hari berikutnya lebih santai. Ini cocok buat ibu yang badannya sudah sering protes, tapi tanggung jawab tetap jalan. Setiap kali buka freezer dan lihat lauk siap masak, ada rasa aman kecil di dada. Aman karena satu urusan hidup sudah dibereskan. Aman karena sahur besok tidak akan diwarnai pertanyaan, "Bu masak apa?" yang biasanya bikin jantung deg-degan padahal belum olahraga. "Bu, dari urusan lauk sahur yang kelihatannya sepele ini, kita pelan-pelan belajar satu hal penting. Hidup ibu itu isinya bukan cuma masak dan buru-buru, tapi juga memilih mana yang mau kita ringankan. Karena tidak semua hal harus dikerjakan setiap hari dengan napas tertahan dan mata setengah merem. Sesekali boleh juga hidup dibikin sedikit lebih santai tanpa rasa bersalah. Walau cuma dengan lauk yang sudah siap di freezer, kadang kita ketawa sendiri. Mikir kenapa bangun sahur bisa lebih tegang dari rapat arisan. Padahal yang dicari cuma tenang dan keluarga kenyang. Dan lucunya lagi, begitu lauk siap dari jauh hari, suasana rumah ikut berubah. Ibu lebih kalem, suara panci tidak lagi terdengar seperti orkes subuh, dan drama kecil yang biasanya muncul sebelum azan pun mendadak cuti. Jadi Bu, kalau dari dapur saja, kita bisa belajar mengatur hidup agar lebih damai. Mungkin memang sudah saatnya ibu tidak selalu jadi yang paling capek diam-diam. Karena sahur yang tenang bukan cuma soal makanan, tapi soal memberi diri sendiri ruang bernapas, menyusun ulang energi, dan menyambut hari dengan hati yang lebih ringan dan senyum yang masih utuh. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.